Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel saya Sumber Jadi Garage. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau bahas tema yang penting ya dalam permotoran ya, yaitu kita akan bahas bahas piston ya. Kita akan bahas piston. Ya, piston ini tentunya sangat penting sekali ya, karena piston ini adalah sebuah penggerak utama ya yang ada di dalam sepeda motor ya, yaitu digunakan untuk mengompres bahan bakar untuk menghasilkan sebuah tenaga ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan info-info tentang seputar dunia permotoran ya dari bengkel saya ya, Sumber Jadi Garage. Ya, oke, langsung saja kita bahas ya. Di sini ada 3 jenis piston racing ya yang paling umum dan paling sering dipakai dalam motor ya, dalam rombak-rombak motor dan bore up ya. Di sini ada 3 jenis piston racing ya. Yang pertama itu ini bisa dilihat ya, piston merek Vim ya, dan yang kedua LHK, dan yang ketiga Kawahara ya. Kita akan bahas dulu dari ketiga piston ini, nanti kekurangannya, kelebihannya, dan peruntukannya nanti akan kita bahas ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel saya Sumber Jadi Garage. Ya, sebelum kita bahas, kita mau buka dulu pistonnya ya. Kita buka dulu ya. Ini piston Vim ya. Yang pertama kita buka piston Vim ya. Sebentar ya. Ini agak sulit ya karena tangan saya yang satu sedang pegangin kamera ya. Nah, kita buka ya. Iya, sudah kelihatan ya. Ini diameternya, pistonnya ini berapa ini? Diameternya 68 ya, dan pistonnya mentah ya, masih mentah ya. Ya, bisa kita lihat ya. Jenisnya ini Vim 90 ya. Bisa kita lihat jenisnya Vim 90. Untuk diameternya itu 68 ya, seperti ini bentuknya. Ini bisa dipesan di online shop. Kalau saya belinya kemarin di Shopee. Saya beli di Shopee. Ini harganya kalau piston Vim ini harganya berapa kemarin ya, sekitar 250.000 sudah sama ongkir ya. Oke, lanjut kita buka yang kedua. Kita buka selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita buka piston yang LHK ya. Kita buka piston yang LHK ya. Kita buka. Ini diameternya 70 ya, untuk pinnya 15. Kita buka. Ada apanya ini? Merah-merah. Oh, isolasi bro. Terus ada gabosnya juga ini ya, mungkin digunakan buat pelindung ya di dalam case-nya ya. Terus di bawah gabosnya juga ada ring pistonnya ini. Sulit sekali ya. Ya, ada ring pistonnya ini, ada ring pistonnya 70 mm ya. Nanti akan kita buka. Oke. Ya, ini pistonnya ya. Sudah saya buka. Pistonnya seperti ini, LHK, diameter 70, pin 15. Ya, bisa disimak itu LHK. Ada pen pistonnya dan ada pin pengunci. Oke, kita jejer dulu pistonnya biar enggak berantakan.
Ya, yang ketiga, di posisi ketiga ada piston Kawahara. Kita buka dulu. Ini bungkusnya kertas ya. Kalau yang ini tadi bungkusnya plastik ya. Yang ini juga kertas film. Ini bungkusnya kertas. Nah, pistonnya kita buka. Nggak apa-apa, pistonnya diameternya 68 ya, mentah juga. Kita amati bagian sininya, tebal tipisnya. Ya, nanti akan kita review ya satu persatu. Ini dalamnya ada pinnya, ada apa, pamfletnya ya di dalam. Oke, ada apanya? Ada apa nih? Cara pemasangan piston. Wah, ada cara pemasangannya. Ada pamfletnya ya untuk jenis-jenis pistonnya. Ini ada pamfletnya di dalam, dan ada ring pistonnya ya. Ini ya seperti itu dari ketiga piston ini. Nanti akan kita kita jabarkan satu persatu ya, menurut saya pribadi ya, karena dari ketiga produk ini saya juga sering pakai ya. Saya sering pakai semua, dari Vim, dari LHK, dari Kawahara. Saya pakai semua ketiga produk ini. Tentunya saya pakai itu sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan saya pakai seperti itu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel saya Sumber Rezeki Jaragi ya. Yang pertama kita bahas dari piston Vim dulu. Yang pertama kita bahas dari materialnya. Kalau materialnya ini piston Vim ini ketimbang yang LHK dan Kawahara, ini piston Vim materialnya ini lebih lunak ya, daripada kalau kita bandingkan dengan LHK dan Kawahara ya. Kalau orang Jawa ngomongin itu ya bulet bahannya ya, tapi kalau kekerasannya ini keras yang LHK dan Kawahara. Kalau masalah kekerasan ini juga tidak kalah ya sama yang lain ya, sama si LHK dan Kawahara ya. Ini tidak kalah, ini juga bagus. Tapi kalau saya lebih memakai piston ini, biasanya saya pakai untuk motor yang buat touring ya, karena dari kekuatan itu motor touring pasti sering buat jarak jauh, dan pakainya itu enggak gas terus engine brake, enggak seperti itu ya. Pakainya pasti lebih teratur ketimbang motor balap yang notabene itu motornya digas, responsif, butuh kompresi tinggi, dan intinya dipacu dengan kekuatan yang power maksimal seperti itu ya. Kalau saya pakai piston ini biasanya saya itu buat tadi ya, motor-motor jenis karakter motor yang buat touring, pokoknya jalan santai tapi power dapat, seperti itu. Biasanya saya pribadi pakainya buat yang seperti itu. Kalau untuk yang kompresi besar biasanya saya lebih cenderung ke LHK atau Kawahara. Yang selanjutnya dari harga ya. Kalau dari harga ini tentu saja harganya lebih murah ya, lebih terjangkau ketimbang piston LHK dan Kawahara, karena ya
apa ya, intinya kalau piston yang mahal itu biasanya digunakan untuk kompresi-kompresi yang padat ya, apalagi kalau piston-piston yang forging itu bisa untuk kompresi yang padat sekali ya. Kalau ini yang biasa ya, yang belum forging. Kalau saya intinya pakai piston film ini itu yang touring, dan juga ya tidak terlalu racing sekali lah, dan kompresi juga tidak terlalu gede. Saya pakai piston film, insya Allah pistonnya terjangkau dan insya Allah awet barangnya, seperti itu ya. Nah, dari ring pistonnya kita bahas ring pistonnya ya. Kalau ring pistonnya ini ring pistonnya made in Indonesia ya, jadi cinta produk dalam negeri ya, buatan Indonesia ya. Dari mana ini ya, PT Federal Izuni ya, kita buka. Oke. Ya, iya kelihatan ya, ring pistonnya ini tipis ya. Fokusnya hilang ya. Ring pistonnya ini yang piston bilasnya tipis ya. Untuk piston ya, ring yang bilasnya ini tipis. Untuk yang ring kompresi ini ada dua ya, yang hitam ini sama yang ini. Nah, sama yang ini juga agak tipis ya, agak tipis. Jadi apa ya, ya itu tadi, jadi kompresi yang dihasilkan itu apa ya, nanti tidak akan berlebih ya, motornya jadi nggak cepet panas ya, seperti itu. Oke, untuk bahan yang selanjutnya pen piston ya. Pen pistonnya untuk bahannya ini juga sama ya, kalau menurut saya bahan pen pistonnya ini sama dengan yang lain ya, karena tidak terlalu berpengaruh ya untuk pen piston. Tapi ini tipis, lebih tipis ya, enggak lebih tipis, sama ya, sama. Klipnya juga pakai bahan baja ya, sama. Oke, jadi mungkin seperti itu ya untuk produk rim ini. Menurut saya bagus ya. Bagus buat, kalau saya pakainya ini buat yang touring ya, buat yang anak-anak seneng touring, saya pakai ini masih oke. Kalau saya pribadi buat motor-motor yang buat balap, buat racing, buat kompetisi, itu saya lebih cenderung ke produk selain ini ya, seperti itu ya. Semua sih selera ya, selera. Ada yang suka, ada yang apa ya, maksudnya suka, ada yang pilih ya produk yang lain, itu seperti itu. Intinya tidak ada yang ya, tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan atau apa, itu tidak. Tapi kalau saya pribadi lebih ke pemakaiannya dan selera, seperti itu ya. Ya kalau menurut saya bagus film ya, terjangkau, murah. Apa ya, bahannya ini bagus ya, bulat bagus. Dan ini apa ya, bisa profil custom, bisa profil dom custom, ini bagus juga, seperti itu ya. Jadi bisa dibentuk sesuai dengan kemauan kita. Nanti kita apa ya, kita itu apa, atur kompresinya sedemikian rupa ya. Oke, bagi teman-teman yang intinya kepengen pakai ya, silakan, selamat mencoba. Dan ya intinya kalau dicoba, kalau nggak dicoba nanti nggak tahu, seperti itu. Bagus, kalau menurut saya bagus. Selama saya pakai film sih belum pernah ada kendala yang remuk atau gimana, itu belum pernah. Tapi kalau over kompresi paling saya kendalanya ya di pistonnya baret, seperti itu. Jadi intinya kalau buat motor, pilihlah spare part sesuai dengan peruntukannya. Oke, lanjut next ke produk yang selanjutnya dari LHK. Nah, oke.
Nanti habis ini kita akan kupas ya, kita akan lanjut ngobrol-ngobrolnya, bukan ngobrol ya, reviewnya. Kalau ngobrol itu 2 orang atau lebih ya, ini 1 orang tapi mereview apa benda ya, jadi lebih ke review ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel saya Sumber Rezeki Garage. Jangan lupa subscribe.